Salam kakak-kakak semua, dimanapun kakak-kakak berada pada saat ini. Kembali lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita untuk menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Semua program ini adalah kerjasama dari KB GKI TV dengan Bina Warga. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita, ada Kak Pendeta Santi, ada Kak Pendeta Kristina, dan juga Kak David yang akan berbagi banyak hal, penggalian firman Tuhan dan ide-ide penyampaian firman Tuhan itu di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas tema Yesus disalibkan dan mati. Bahan Alkitab yang kita akan bahas dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-16b sampai dengan 30. Kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kami terlibat dalam pelayanan. Dan hari ini kami akan mempersiapkan diri. Kiranya kekuatan Roh Kudus menolong setiap kami lebih lagi, sehingga kami boleh dituntun menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide-ide, dan kelak boleh mempersiapkan pelayanan kami lebih baik. Kami siap Tuhan, dalam Yesus, amin. Kita akan membahas firman Tuhan, Kakak Pendeta Santi akan berbagi pendalaman firman Tuhan. Silakan Kak. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab, kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 16b sampai 30. Lumayan cukup panjang ya. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30. Saya baca untuk kita semua. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus memikul salibnya ke Golgota. Di situ Yesus seperti dalam tanda petik ditinggikan di antara 2 orang yang ikut disalibkan. Dikatakan di situ Yesus disalibkan bersama dengan mereka, bersama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah.
Kita seperti teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Injil Yohanes menarasikan Yesus sebagai anak Allah dan juga sebagai anak manusia yang tidak hidup seperti raja dalam kemegahan dan tidak mengabaikan ataupun meninggalkan salib itu, melainkan dengan tetap berada di kayu salib, menjadi satu-satunya kurban penebusan yang menebus dosa untuk selama-lamanya. Injil Yohanes menuliskan ada 5 lokasi, dimulai dari lokasi penangkapan Yesus dan juga sampai pada Ia mati. Lokasi penangkapan pertama yaitu di taman, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Lalu menghadap Hanas, mertua Kayafas, Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Lalu dibawa ke gedung pengadilan, Yohanes 18 ayat 28 sampai 19 ayat 16a. Lalu ke Golgota, tempat tengkorak, Yohanes 19 ayat 16b sampai 37. Dan kembali ke lokasi taman ketika Yesus dikuburkan. Yesus disalibkan di Golgota, dan di situ Pilatus semacam mendeklarasikan deklarasi yang ironi ya, kakak-kakak sekalian. Di situ dikatakan lewat tulisan begitu ya, yang dituliskan di kayu salib, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dalam momen Yesus disalibkan itu, Injil Yohanes mengajak pembaca melihat bahwa pun sekalipun dalam peristiwa yang demikian tragis, Yesus tidak dibiarkan sendirian bersama dengan banyak orang yang mengolok-oloknya ataupun juga banyak orang yang membencinya. Dalam momen salib itu, dalam momen menjelang kematiannya, Yesus juga ditemani dan dikelilingi oleh beberapa orang yang memang menjadi bagian sangat dekat dalam hidupnya. Yaitu siapa dia? Ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Dan selain para perempuan itu, Yesus juga ditemani oleh murid-murid yang dikasihinya. Di adegan itu seolah-olah mau mengatakan bahwa Yesus bukan saja ya berada bersama dengan orang-orang yang mengolok-oloknya, namun juga dia dekat bersama dengan orang-orang yang mengasihi menyayanginya. Dan di adegan itu ada semacam, di peristiwa kayu salib itu ada semacam komunitas yang dibentuk ya. Komunitas yang dibentuk di dalam iman dan cinta kasih sebagai anak-anak Allah. Ketika Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid menerima dia dalam rumahnya, menjadi satu persekutuan ya, menjadi satu komunitas yang dipersatukan di dalam iman dan cinta kasih sebagai anak-anak Allah. Pelayanan Yesus mencapai klimaksnya pada apa yang dikatakan, yang disampaikannya terakhir di kayu salib, sudah selesai. Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Apa yang ia katakan sudah selesai ini adalah sebuah penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sudah semua lengkap dan sempurna. Peristiwa Yesus yang disalibkan itu menunjukkan memang ada sesuatu yang paradoks, bahwa kemuliaannya justru dinyatakan melalui peristiwa salib, bukan melalui peristiwa
kemegahan, tetapi justru melalui peristiwa salib kemuliaannya itu dinyatakan. Ia dituduh melakukan pemberontakan, menjadikan dirinya sebagai raja. Ya, Yesus adalah raja, dia adalah Mesias, tapi bukan raja dan Mesias dalam pengertian politis, sebab kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia justru menggenapi perjanjian Allah dan menempatkan sebuah perjanjian baru bagi semua umat manusia, terbuka bagi seluruh umat manusia, justru melalui kematiannya. Dari sini kakak-kakak kita berangkat pada tujuan batita dan balita, ya, yang sifatnya ya deskriptif, ya cerita anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia, ya. Yesus sudah sampaikan itu juga kepada Nikodemus, Injil Yohanes pasal 3 14 sampai 17 yang tadi saya baca, ya, bahwa Yesus itu justru harus ditinggikan, ya, justru melalui peristiwa salib. Ia datang bukan untuk menghukum dan menghakimi dunia. Ia datang dan berkorban justru untuk menyelamatkan manusia. Di kelas kecil, anak belajar tentang kasih Kristus yang mau berkorban di kayu salib bagi manusia. Dan di kelas besar, anak belajar tentang kasih Kristus yang mau berkorban di kayu salib bagi manusia. Jadi penekanannya adalah peristiwa salib yang dialami oleh Yesus dengan sangat-sangat sadar itu, ia lakukan sungguh-sungguh karena ia mengasihi manusia. Demikian, Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Pendeta Santi yang sudah menolong kita untuk memahami bahan Alkitab yang kita akan sampaikan kisahnya kepada adik-adik. Ini kisah-kisah di masa Raya Paskah yang pastinya juga kita bisa menghayati betapa pengorbanan Kristus luar biasa, dan ada panggilan yang juga ditentukan untuk setiap kita, ya. Saya tadi sangat diberkati dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Santi soal sapaan Tuhan Yesus kepada ibunya, lalu meneruskan kepada para pengikutnya tentang posisi sang ibu, ya. Itu mendalam sekali bagaimana kita dipanggil untuk membangun sebuah persekutuan, bahkan menjadi sebuah keluarga, ya. Itu menjadi sesuatu yang penting sekali, dan adik-adik semoga bisa menghayati ini dan bukan hanya mengenal kisahnya, tapi juga mau berkorban, ya, di dalam kehidupannya seperti Yesus berkorban di kayu salib bagi manusia. Makasih Kak Pendeta Santi. Kita akan membahas ide penyampaian bahan ini di tiap kelas. Tapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Yesus disalib dan mati dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 bagian B sampai dengan 30. Kak Pendeta Santi sudah berbagi pendalaman firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan ide penyampaian bahan ini di kelas Batita Balita. Ada Pendeta Kristina yang akan berbagi firman Tuhan, dan bagaimana kita akan menyampaikannya kepada kelas Batita dan Balita. Langsung saja, Kak Kristina, silakan. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya, Kak Kristina, dapat kembali berbagi ide cerita untuk mengajar di kelas Batita dan Balita. Terima kasih juga untuk Kak Hendra dan Kak Santi yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi. Adapun tema cerita pada
Persiapan kali ini adalah, saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya kakak-kakak. Yesus disalibkan dan mati. Itu tema cerita kita. Dan bacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30. Tujuan dari cerita dengan tema ini untuk kelas batita dan balita adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, anak berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena mau disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Ide cerita yang pertama, kakak-kakak dapat bercerita menggunakan gambar-gambar yang sudah dipersiapkan. Yang pertama, tampilkan gambar Ibu Maria. Sampaikan kepada adik-adik bahwa ini adalah gambar Ibu Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Coba adik-adik lihat wajah Ibu Maria. Apakah wajahnya menunjukkan Ibu Maria sedang senang? Atau Ibu Maria sedang sedih? Ya, betul, Ibu Maria sedang sedih. Kenapa ya Ibu Maria sedih? Tampilkan gambar yang berikutnya. Nah, adik-adik lihat, Pilatus dan para imam Yahudi sepakat untuk menghukum Tuhan Yesus. Dan Ibu Maria sedih melihat orang-orang membuat Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus harus berjalan jauh untuk memikul salib yang berat. Adik-adik, Tuhan Yesus mau melakukan itu semua karena sayang sekali kepada kita semua. Sehingga sekalipun ia harus memikul salib yang berat, tetapi dia mau melakukan itu. Seperti lagu Yesus Sayang Semua. Nanti kakak-kakak bisa menyanyikan lagu itu di tengah-tengah cerita, ya. Dan sampaikan kepada adik-adik. Lagu Yesus Sayang Semua menunjukkan bahwa Yesus sayang kepada kita, kepada kakak dan juga kepada adik-adik. Kita juga mau seperti Tuhan Yesus yang sayang semua orang. Dan lanjutkan cerita dengan menampilkan gambar ini. Lihat adik-adik, ketika Tuhan Yesus membawa salib yang berat tadi, lalu Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus disalibkan pada salib itu. Para prajurit-prajurit juga berlaku tidak sopan dengan membagi-bagi pakaian Tuhan Yesus. Nah, para prajurit juga memberikan Yesus minum air asam dengan bunga karang. Wah, rasanya pasti tidak enak ya, meminum air anggur yang asam. Tapi semua itu Tuhan Yesus mau jalani untuk menebus dosa kita semua. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ia mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, meskipun Ibu Maria sedih melihat apa yang dialami Tuhan Yesus, Ibu Maria tetap menyertai Tuhan Yesus dan akan tetap ada di kaki Yesus menemani Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mati. Ya, Ibu Maria tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan di salah satu kubur. Adik-adik, Yesus sudah mati di salib untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Mari kita juga berterima kasih atas kasih sayang Tuhan Yesus dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu ide cerita yang pertama, kakak-kakak. Lalu ide cerita yang kedua, masih juga menggunakan beberapa gambar-gambar, tetapi kita akan lebih banyak juga berinteraksi dengan adik-adik. Ya.
Tanyakan kepada adik-adik, wah gambar apa ini ya? Wah gambar bola, ada banyak bola kecil-kecil yang berwarna-warni. Siapa yang punya di rumah? Ya, adik-adik punya. Nanti ketika masih online gitu ya, nanti juga bisa diminta mengambil bola-bola kecil ketika adik-adik punya seperti ini. Lalu tampilkan yang berikutnya ya. Wah, ada juga bola apa ini? Ya betul, bola tenis. Ukurannya hampir sama ya, sama bola plastik mainan yang warna-warni tadi. Nah, kalau kita bawa kuat nggak? Wah, kuat dong, karena ringan. Lalu kalau bola ini, bola apa ini ya? Ya, bola sepak, untuk main sepak bola. Ukurannya lebih besar. Adik-adik kuat untuk bawa ini? Wah, ada yang masih kuat ya. Iya, karena masih juga ringan ya. Nah, kalau bola ini ada yang tahu bola apa? Ya betul, bola basket. Ukurannya paling besar dibandingkan bola-bola yang tadi. Adik-adik bisa bawa bola ini? Wah, ada yang bisa, ada juga yang nggak bisa Kak, karena terlalu berat. Nah, kalau ini gambar apa ya? Ya, gambar salib Tuhan Yesus. Salib ini dipikul oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus disalibkan di salib itu. Kalau kayu salib ini dibawa oleh adik-adik kuat enggak? Enggak Kak, karena itu berat gitu ya, enggak kuat. Nah, para prajurit meminta supaya Tuhan Yesus memikul salibnya, membawa salib itu sendiri sampai ke atas Bukit Golgota. Salibnya berat, jaraknya juga jauh, pasti sangat lelah membawa itu semua. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus mau memikul salib ini sekalipun sempat beberapa kali jatuh karena terlalu lelah dan juga terlalu berat. Ketika tiba di Bukit Golgota, Tuhan Yesus pun disalib di puncak bukit itu. Tuhan Yesus disalibkan bersama dua orang yang lain. Dua orang itu disalibkan karena mereka adalah penjahat. Kedua orang itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Tuhan Yesus padahal bukan orang jahat, tapi kenapa ia disalibkan? Karena ia mengasihi kita dan mau mengampuni dosa kita. Ia mau untuk disalib demi bisa mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus juga dipasangi dengan mahkota duri dan di salibnya juga diberi tulisan Raja Orang Yahudi. Kemudian para prajurit juga membagi-bagikan pakaian Tuhan Yesus jadi 4 bagian. Tuhan Yesus diolok-olok oleh para prajurit. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga diberi minum air anggur yang asam. Ya. Tapi semua itu mau diterima oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Dan Ibu Maria bersama dengan murid-murid yang lain tetap menemani Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka bersedih, mereka sangat sedih ya karena Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus dikuburkan pada sebuah kubur, salah satu milik murid Tuhan Yesus. Adik-adik, ya, Yesus disalibkan karena ia mau menebus dosa manusia. Mau menebus dosa papa mama, dosa kakak, dosa adik-adik yang telah melakukan dosa, melakukan perbuatan salah. Apa contoh dosa ya yang adik-adik lakukan? Pukul teman, cubit, berkata kasar kepada orang tua, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mau mati untuk menebus dosa kita. Ia disalibkan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Adik-adik, mari kita juga berterima kasih karena Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Adik-adik dapat berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan berjanji sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan sayang kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Ya. Demikian kakak-kakak
ide cerita yang dapat saya bagikan. Semoga memperlengkapi kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristina sudah berbagi ide-ide untuk kelas Batita dan Balita. Kita akan berlanjut ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Tuhan Yesus disalib dan mati dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16b sampai dengan 30. Kita akan mendengarkan ide penyampaian bahan ini di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Sudah hadir bersama dengan kita Kak David. Kak David, silakan Kak. Terima kasih Kak Indra. Salam jumpa kembali dengan kakak-kakak sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi gitu ya, bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak berkaitan dengan tema kita, Yesus disalib dan mati ya. Dengan tujuan yang pertama anak tahu bahwa Tuhan Yesus disalib dan mati untuk menebus dosa manusia. Terus kemudian yang kedua adalah anak belajar tentang kasih Kristus yang mau berkorban bagi manusia. Nah, untuk kelas tengah gitu ya, saya memberikan usulan dengan satu tujuan, yaitu anak belajar tentang kasih Kristus yang mau berkorban bagi manusia. Dan tadi ada catatan di pas pendalaman tadi oleh Kak Santi gitu ya, bagaimana dipanggil bukan hanya personal tapi juga sebagai sebuah persekutuan. Tadi Pak Endra juga menegaskan itu ya, tentang inilah ibumu, terus kemudian inilah anakmu, seperti itu. Nah, oleh karena itu runtutan ceritanya yang pertama mungkin kita bisa menyampaikan tentang penderitaan Tuhan Yesus yang memanggul salib sampai ke Bukit Tengkorak, seperti itu ya kakak-kakak. Terus kemudian dilanjutkan ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Tuhan Yesus yang disalib bersama para penjahat dan disebut sebagai Raja orang Yahudi gitu ya, yang ada papan yang tertempel di atasnya. Kemudian jubah yang diundi oleh para prajurit, terus kemudian pesan terakhir kepada ibunya dan muridnya yang dikasihnya untuk saling menjaga sebagai sebuah keluarga tadi itu ya. Terus air anggur asam sebelum akhir kematiannya gitu. Dan menjadi aplikasinya yaitu bukti cinta Tuhan kepada manusia ada dalam jalan kesengsaranya yang dijalaninya itu. Tuhan Yesus menanggung dosa manusia di atas kayu salib ya. Kira-kira ini usulan runtutan poin-poin alur cerita kita, seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, metodenya apa? Saya pada kesempatan ini berbagi dua metode kakak-kakak. Yang pertama dengan gambar gitu ya. Saya sudah mencari gambarnya dari Free Bible Image gitu ya. Saya sudah juga downloadin beberapa gambar yang bagi saya cocok gitu kan ya dengan cerita di Yohanes ini, seperti itu. Jadi nanti tinggal ngulik aja di Google Drive-nya. Terus yang kedua dengan video dan ditutup lagu Dihapuskan Dosaku begitu. Nah, nanti kita akan jelasin satu-satu ya. Terus kemudian usulan opening begitu kan ya, menghayati bagaimana beratnya kayu ataupun Tuhan memanggul salib itu gitu kan. Nanti anak-anak disuruh, ayo coba anak-anak kalau Zoom gitu ya, ayo coba sekarang ambil kresek gitu, terus masukkan 10 buku yang paling tebal di plastik gitu ya, terus kamu coba bawa, ayo keliling-keliling dulu 2 kali 3 kali gitu kan. Gimana tangannya? Oh pasti terasa sakit, minimal berat gitu Kak ya, tapi lama-lama juga akan jadi sakit, seperti itu. Nah, itu kamu cuma
nenteng begitu ya gitu. Nah, Tuhan itu memanggul balok kayu yang begitu besar. Nah, terus kemudian baru mulai bercerita seperti itu kakak-kakak. Itu jadi opening ya, usulan opening. Terus kemudian ini yang apa? Gambar yang diusulkan gitu. Ini gitu ya. Nanti bisa diambil di itu ya, di mana? Di Google Drive gitu. Terus kemudian ini yang videonya gitu ya. Ini juga saya sudah masukkan ke Google Drive juga gitu kan. Ini contoh sekilas ya videonya. Ini sudah saya edit gitu ya, pasin gitu, pasin sampai pada kematiannya. Nah, setelah nonton video ini, terus kakak kasih pengantar gitu kan ya, bahwa Tuhan telah mati bagi kita, Tuhan menanggung semua dosa-dosa kita gitu kan. Terus kemudian mari kita ambil saat hening sejenak gitu kan ya, sambil kita mau menyanyikan dalam hati dihapuskan dosaku gitu. Ini saya kasih iringan itu dihapuskan dosaku. Ya, nanti anak-anak suruh nyanyi, terus nanti setelah selesai nyanyi kita bisa tutup di dalam doa seperti itu, begitu ya kira-kira ya. Jadi biar mereka merenung pada waktu mereka menyanyikan dalam hati mereka, terus kakaknya juga boleh kasih pengantar ataupun kata-kata yang menolong mereka untuk mau membuka hati mereka gitu ya, menerima bahwa Yesus memang juru selamat mereka dan mati untuk menyelamatkan mereka gitu ya. Nah itu ya. Oke. Jadi ditutup dengan lagu ya kakak-kakak sekalian. Nah itu dari saya begitu Pak Hendra. Yang pertama yang kelas tengah ya, kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas David sudah memberikan ide untuk kita bisa gunakan di kelas kecil ya. Dan tadi sudah banyak semua nih ya, sudah ada PPT-nya, gambarnya, videonya begitu. Kakak, semoga kakak bisa tolong dan juga mengembangkan setiap ide yang ada. Kita akan melanjut ke kelas yang berikutnya lagi, kelas besar nih. Ada Mas David lagi nanti akan berbagi ide yang lain tentunya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Salam kakak-kakak semua, kita masih di program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang membahas tema Tuhan Yesus disalibkan dan mati dari Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 30.
kita akan melanjutkan ide-ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kelas Batita Balita sudah, kelas kecil sudah, kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak David yang akan kembali berbagi ide-ide yang menarik pastinya. Silakan Kak David. Terima kasih Pak Hendra. Kakak-kakak, kita sekarang melihat yang di kelas besar ya kakak-kakak sekalian. Kalau di kelas besar ini saya ada beberapa istilahnya aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan anak kelas besar, karena kan cukup besar untuk memahami ilustrasi begitu. Kalau kelas kecil mungkin ilustrasinya harus sederhana banget gitu kan ya. Nah, ini untuk kelas besar sama dengan tujuan yang dua tujuan yang sama. Anak tahu Tuhan Yesus salib dan mati bersama manusia. Anak belajar tentang kasih Kristus yang mau berkorban bagi manusia, seperti itu. Nah, untuk tanya pun temanya tetap pada anak belajar tentang kasih Kristus yang mau berkorban bagi manusia. Memang kalau kelas besar penekanannya lebih pada pengorbanan Kristus bagi mereka, seperti itu. Kalau tadi kan di kelas tengah kita lebih bahwa ada bagian di mana Tuhan itu menginginkan kita memiliki sebuah persekutuan gitu ya, sebagai keluarga Allah, seperti itu. Tapi yang ini bagiannya lebih kepada pengorbanan Kristus bagi kita gitu. Nah, urutannya jadi sedikit agak berbeda begitu. Yang pertama kita bisa menjelaskan tentang makna salib bagi orang Romawi dan Yahudi gitu kan ya. Terus kemudian atau kita opening gitu ya tentang menanyakan siapa yang disayang, siapa yang merasa disayang orang tuanya gitu. Kalau yang sayang orang tuanya misalnya mereka angkat tangan gitu kan ya, terus tanya kakak-kakak gitu kan ya, bukan hanya puas dengan satu jawaban tapi harus digali itu kakak-kakak. Pada waktu mereka angkat tangan tanya gitu, apa buktinya bahwa kamu disayang oleh orang tuamu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman gitu ya, waktu saya tanya beberapa anak-anak gitu ya di setiap kesempatan rata-rata itu jawabnya itu tindakan gitu ya. Jadi mereka mengetahui bahwa mereka disayang berdasarkan tindakan dari orang tuanya gitu. Misalnya pada waktu sakit mereka dibawa ke dokter, pada waktu sakit mereka dirawat gitu ya, pada waktu mereka lapar mereka disediain makan gitu ya, atau mereka membutuhkan sesuatu mereka dibeliin gitu ya, misalnya membutuhkan seragam, membutuhkan buku gitu ya, mereka dibeliin seperti itu. Sehingga itu mereka lihat menjadi sebuah bentuk kasih sayang orang tuanya kepada mereka gitu. Jadi ada sesuatu yang mereka lihat dari tindakan atau perbuatan mereka, seperti itu. Nah, hari ini kita akan juga melihat satu tindakan kasih gitu ya, satu tindakan cinta gitu kan ya, yang menjadi bukti cintanya kita. Nah, apa itu, siapa itu, dan apa yang dilakukannya. Nah, baru kita bicara soal penderitaan Tuhan Yesus yang memanggul salib dengan tubuh penuh luka, dipaku, digantung di atas kayu salib gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa mendeskripsikan gitu ya sesuai dengan usia anak-anak itu, seperti itu. Nah, Tuhan yang disalib bersama para penjahat, disiksa gitu ya, dipermalukan gitu ya, terus kemudian ditempelin yang tadinya mau untuk memperoleh dia, tapi malah tempelan itu menjadi sesuatu hal yang membuat bahwa ya dialah raja orang Yahudi gitu kan, seperti itu. Terus tapi Tuhan gitu ya menerima semua yang tadi itu ya, siksaan gitu ya, penderitaan gitu kan, terus kemudian dipermalukan dan segala macamnya itu dia menerima semuanya itu. Kenapa gitu ya, kenapa kok diem aja gitu ya, kenapa kok nggak langsung ngomong gitu ya, ini aku melakukan untuk kamu loh gitu, enggak gitu ya, dia diam aja gitu ya, demi siapa sih itu gitu kan. Karena Tuhan tahu bahwa dia melakukan semuanya itu demi keselamatan kita semua gitu, adik-adik gitu. Nah, bukti cinta Tuhan kepada manusia ada dalam tindakan cintanya itu, yaitu menjalani jalan kesengsaraannya dia itu gitu ya, menanggung sampai dengan selesai gitu kan ya, menyelesaikan tugasnya yang diberikan kepada Tuhan gitu kan, pada Kristus gitu kan. Tuhan Yesus menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Nah, itu. Nah, urut-urutannya ya kakak-kakak. Terus kemudian yang saya usulkan gitu ya untuk menceritakannya gitu. Nah, kalau kelas besar itu kan ini kan suka
komik gitu mungkin ya, gitu ya, komik manga gitu kan. Jadi saya pilih gambarnya yang gambar manga apa mangga ya, kalau mangga kan dimakan ya, manga gitu ya, manga gitu ya, itu. Terus sama dengan Alkitab Bersuara gitu ya, Alkitab Bersuaranya dipilih yang ada apa namanya, ada kayak dramanya begitu, seperti itu. Nah, terus nanti ada 2 aktivitas yang nanti saya juga akan lakukan bersama dengan Kak Indra dan Kak Santi gitu ya. Nah, ini contoh manganya gitu. Saya juga sudah masukkan ke dalam apa namanya, Google Drive juga gitu kan. Ini yang ada tulisan-tulisannya gitu. Nanti saya juga kasihkan di situ yang nggak ada teksnya gitu. Jadi kakak-kakak bisa masukin teks sendiri begitu kan. Sesuai dengan misalnya ganti bahasa Indonesia gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, ini ya. Jadi memang gambarnya gambar jenis ini manga gitu kan ya. Itu. Meskipun saya juga kasih alternatif yang lain, bisa juga pakai yang kelas tengah tadi gitu kan ya. Seperti itu. Ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dengan Alkitab Bersuara ya kakak-kakak. Nah, ini Alkitab Bersuara. Bentar, saya klik suaranya dulu. Oh, sudah. Selain daripada kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, sudah ada backsoundnya dan segala macam. Inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Nah ya, kira-kira begitu ya. Jadi ada apa namanya, diawali dengan membaca Alkitabnya dengan mendengar atau melihat Alkitab Bersuara ini gitu. Nah setelah itu kakak-kakak, nah setelah itu kan habis itu kita cerita yang tadi urutan-urutan itu, terus kemudian bisa diakhiri dengan satu aktivitas ini kakak-kakak. Ya, kakak-kakak bisa memberikan yang namanya tantangan batu begitu, atau benda keras atau benda solid gitu ya. Jadi silakan gitu kan anak-anak gitu ya, mengambil benda yang solid atau keras begitu kan, seperti ini. Nah ini di sini Kak Santi juga sudah menyiapkan gitu apa namanya benda solidnya seperti itu. Saya ingin memberikan tantangan kepada Kak Santi gitu ya. Sudah ada batunya karena saya sudah menyiapkan gitu. Nah Kak Santi, saya minta tolong gitu ya, dalam waktu gitu ya 30 detik gitu kan, atau ini aja deh 10 detik aja gitu kan, nanti kelamaan kita ini. 20 detik apa ya, 10 ya 20 detik ya, saya ini ya 20 detik Kak Santi harus, nah dalam waktu 20 detik Kak Santi harus merayu. Kak Santi kan pegang tang itu. Itu solid banget tuh ya. Anda nanti harus merayu tang itu gitu ya sampai hatinya meleleh gitu ya. Semangat Santi. Ya, oke ya. Sama 20. Nanti kalau meleleh Kak Santi, saya kasih 50.000 ke Kak Santi. Wow, 50.000 ya. Ini merayu apa ini? Merayu supaya dia jadi jatuh hati dengan Kak Santi begitu. Saya kasih contoh, Nah, kurang apa saya? Begini, pertama itu harus dipandang dulu gitu ya. Pandang sedalam-dalamnya benda yang akan Anda rayu itu. Terus kemudian katakan dengan tulus. Misalnya, batu-batu di antara batu yang lain, aku hanya memilih engkau. I love you. Ya gitu kan. Baik, sampai baik. meleleh gitu ya, meleleh gitu tadi. Harus pakai air keras ini. Gitu. Gitu ya. Siap Kak Santi? Oke. Iya, Ya, siap. 1, 2, 3, go. Tang-tang, di antara tang-tang yang lain, aku memilih kamu, Tang. I love you. Belum.
Bisa nggak meleleh nggak? Nggak meleleh. Kurang penuh perasaan Kak. Waduh. Tantang. Batang. Jadi harusnya itu dengan penuh perasaan gitu. Oh, Nggak iya. usah niru kata-katanya David gitu. Pakai Oh, iya. bahasa waktu dulu kalau apa namanya waktu masa remaja gitu kan ya. Banyak rayuan-rayuan dari para pemuda-pemuda gitu kan. Nah, itu mungkin bisa meluluhkan ya. Sekali lagi ya Kak, sekali Oke. lagi. Air keras ini baru dia luluhnya. Iya. 1, 2, 3. Nah. Tang, aku menunggumu sampai sekarang, Tang. Kok kamu nggak pulang-pulang? Pulanglah, Tang. Aku terus setia menunggumu, Tang. Mantap, mantap. Tapi ini meleleh nggak itu Kak? Nggak meleleh ya? Aduh. Nah, kalau misalnya kalau saya kasih apa namanya kesempatan gitu ya, mau melakukan lagi nggak kira-kira? Enggak. Nggak mau ya, gitu ya. Jadi ini kelihatannya ini adalah pekerjaan yang apa ya Kak ya? Sia-sia. Iya benar, dan yang sia-sia, mustahil gitu kan ya Kak ya? Mustahil. Dan kalau kita melakukan terus-menerus kayak orang apa Kak? Nggak waras ya. Kakak Nggak yang ngomong ya, nggak mau menerima kenyataan itu. Iya, menerima kenyataan. Oke, sip. Terima kasih ya. Terima kasih banyak gitu ya. Nah, kakak-kakak sekalian, nanti anak-anak disuruh merayu begitu, kasih kesempatan seperti tadi Kak Santi gitu kan. Nah, tapi Kak Santi tahu nggak Kak Santi gitu kan? Seringkali gitu, waktu Tuhan mendemonstrasikan cintanya pada Kak Santi gitu ya, seringkali juga Tuhan menemui hati yang sekeras batu atau sekeras tang itu. Tapi apakah Tuhan menyerah sama Kak Santi? Atau apakah Tuhan merasa ini sia-sia? Atau mustahil? Udahlah, memang itu hatinya keras dah, tinggal aja. Enggak. Sampai hari ini pun kasih Tuhan itu selalu ada buat Kak Santi. Amin. Nah, dari situ anak-anak yang ya pengalaman gitu ya, biasanya langsung diem. Oh iya Kak, gitu. Terus kemudian dia ambil lagi tuh batunya. Iya batu, makasih ya gitu. Waktu saya onsite itu sampai tadinya klotak jatuh kemana-mana gitu. Terus begitu sudah tahu, wah ini mewakili hatiku gitu kan ya. Itu hati-hati gitu kan ya. Terus kemudian kan saya bawa ember biasanya kalau camp gitu kan ya. Ayo taruh di ember gitu ya, pelan-pelan dia. Oh sampai jumpa ya. Terus itu taruh gitu kan ya. Tadinya di awal apa sih ini Kak David gitu kan. Ada beberapa yang malah tidak mau ngomong dari awal, nggak ngomong gitu ya udah gitu. Tapi setelah mereka tahu, oh iya ya, bahwa kita seringkali seperti itu. Dan kasihnya itu ditunjukkan salah satunya melalui apa? Melalui kematiannya itu. Melalui apa yang dia jalani itu. Nah, tidakkah engkau tergerak anak-anakku gitu? Tapi apakah kalaupun sampai enggak tergerak di saat ini, apakah Tuhan terus kemudian berhenti gitu ya? Enggak. Tuhan tetap mengasihi karena cintanya itu diberikan bukan berdasarkan apa yang kau perbuat, tapi dia berikan itu karena kasihnya kepada kita. Itu begitu ya kakak-kakak sekalian. Nah ini saya kasih sudah urutan itunya ya, urutan instruksinya. Anak diminta untuk merayu begitu kan ya. Kasih kesempatan pertama gitu kan, kedua, terus terakhir tawarkan gitu, pasti tidak mau sudahan gitu kan. Tanya apakah kamu rasakan saat pikirkan saat diminta merayu batu sampai meleleh gitu kan ya, mustahil gitu kan ya, apa ini Kak gitu kan ya, dan segala macam lah, sia-sia, mustahil, nggak mungkin, seperti apa, seperti orang gila gitu. Maka kita menyerah gitu, bahkan dari awal kita menyerah. Tapi tahukah kamu bahwa seringkali saat Tuhan Yesus mendemonstrasikan cintanya pada kita, yang ditemui adalah hati yang sekeras batu. Tapi apakah Tuhan menyerah atau menganggap ini sia-sia? Tidak. Tuhan tetap mengasihi dan mati bagi kita. Gitu. Cintanya dan pengorbanannya tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Dan Tuhan tidak, waktu disalib itu Tuhan nggak ngomong, ini aku mati
tobat lo ya gitu ya. Kalau nggak sia-sia dong, enggak kan? Dia udah mati aja gitu kan. Atau aku mau disalib gitu ya. Pokoknya tapi kamu janji ya, ntar setelah aku disalib tobat. Enggak gitu ya. Dia berikan terlebih dahulu gitu. Itu ya kakak-kakak. Nah, terus yang berikutnya usulan kedua adalah aktivitas ini, Simon berkata. Nah, ini saya juga mau bermain dengan ini Kak Hendra dan Kak Santi sekarang. Kan kalau Simon berkata, tahu ya kakak-kakak ya, misalnya Simon berkata, maka kita harus melakukannya. Tapi kalau nggak ada kata Simon berkata, jangan melakukannya, begitu ya. Oke ya kakak-kakak, kan gampang ya. Oke, Pak Hendra dan Kak Santi sudah siap ya. Oke, siap. Mulai ya. Simon berkata, pegang hidung. Ya. Pegang dagu. Nah, Pak Hendra ini kan nggak ada kata Simon, Pak. Kok bergerak gitu kan ya? Nggak bergerak. Oke, Pak Hendra, kalau ya nanti kakak-kakak bisa itu ya kumpulin anak-anak beberapa yang salah gitu ya. Kalau salah gitu ya, biasanya kan dapat hukuman Pak Hendra gitu kan. Jadi ini juga harus dihukum Pak gitu kan. Hukumannya nanti terserah, pokoknya harus memalukan. Kalau nggak memalukan itu nggak bisa, nggak berhasil acaranya nanti gitu ya. Harus memalukan gitu ya. Kira apa ya Kak Santi yang bisa memalukan Pak Hendra? Merayu Merayu. Oh kalau gitu Pak Hendra harus merayu tembok gitu ya. Bombok gitu kan ya. Ini Pak Hendra, nanti Pak Hendra harus kalau zaman dulu gitu ya, saya pernah dihukum itu ini menuliskan kata maaf gitu kan ya, tapi harus bergerak gitu kan ya, bergerak dengan maaf ya. Jadi nanti yang apa ya, waktu itu sih ininya ya, jadi kita harus megal-megol begitu kan ya, tahu ya apa ya megal-megol bahasa Indonesianya ya. Jadi maafkan saya gitu Pak gitu ya. Nah tapi sebelum sabar, tapi sebelum bergerak seperti itu gitu kan ya, saya mau kasih ini apa namanya, kasih pengumuman dulu ke Kak Santi ya. Kak Santi gitu kan ya. Tadi kan Kak Santi bener kan, begitu dipegang gitu kan ya, terus kemudian saya bilang pegang dagu gitu kan, Kak Santi tetap pegang dagu kan. Wah itu benar gitu kan ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Santi. Sip gitu. Nah Kak Santi, kalau seandainya gitu Kak Santi, apa namanya, Kak Santi mau nggak menggantikan Pak Hendra buat apa melakukan hukumannya? Kak Santi kena lagi. Seneng. Atau biar Pak Hendra aja, kan Pak Hendra yang salah gitu ya. Biar aja lah Kak Hendra Biar aja, aja ya, pengen Kak Hendra megal-megol. Iya, kita lihat Kak Hendra megal-megal begitu kan ya. Oke, sip. Nah, itu sama juga kakak-kakak yang lain. Nanti kita tanyakan kepada teman-teman atau anak-anak yang tidak kena hukuman begitu kan. Oh, gimana gitu? Ada enggak gitu kan? Biasanya sih nggak ada yang mau begitu, apalagi kalau memalukan seperti itu. Nah, kalau udah nggak ada yang mau, ya udah nanti si siapa yang dihukum, kalau banyak gitu ya, misalnya ada 10 orang gitu ditanya gitu kan ya. Oke, yang 10 orang ini raise hand. Iya, raise hand. Kok raise hand kan bisa ini kan. Atau di spotlight gitu ya. Misalnya 9 orang di spotlight gitu kan. Oke, dari 9 orang ini ya, kasih tawaran lagi. Siapa yang mau melakukan sendiri? Pasti juga nggak mau, kan? Oh, bareng-bareng aja Kak, bareng-bareng aja gitu. Udah, kalau nggak ada yang mau ya sudahlah Kak gitu. Udah bareng-bareng seperti itu. Nah, setelah selesai itu baru ditanya, kenapa kok nggak mau tadi Kak Santi? Kenapa nggak mau tadi? Ya, pengen lihat aja Kak Hendra. Oh iya, pengen lihat gimana lucunya gitu kan, seperti itu. Oke ya, pengen lihat lucunya Pak Hendra gimana nanti kalau bergerak bergerak megal-megol dengan kata maaf gitu ya. Nah, menimbulkan kelucuan. Iya, anak-anak juga begitu gitu ya. Iya Kak, gitu ya. Kita lucu dan segala macam seperti itu gitu.
Nah, ada yang bilang, loh dia itu yang salah kok, saya yang disuruh ini malah dihukum gitu kan ya. Oh ya benar, benar gitu. Nah, tapi adik-adik kalau misalnya pikiran itu gitu kan ya, ada dalam pikiran Tuhan gitu ya, yang salah ya yang harus ya kamu gitu kan ya. Berarti yang harus dihukum, yang harus menderita, yang harus tersiksa itu siapa? Tuhan itu dalam posisi yang benar gitu. Tuhan itu tidak di posisi yang salah, tapi dia mau berada di posisi yang salah supaya apa? Semua yang menjadi dosa, yang menjadi kesalahan kita ditanggung di dalam Dia. Dan pada saat apa namanya teman-teman yang melakukan, biasanya kalau merekanya joget-joget gitu, itu bisa pada ketawa-ketawa oh, gitu kan, seperti itu. Kalau ada satu orang gitu kan ya yang ini joget gitu ya dan segala macam itu, yang lainnya jadi ketawa. Loh, kenapa kok ketawa? Bahkan yang diselamatkan pun gitu ya, bahwa yang digantikan pun gitu ya, waktu itu ada pernah sekali dari 9 dari berapa gitu, ada satu yang mau terus yang lainnya duduk begitu, terus yang itu juga ikut ketawa. Oh, lucu Kak, lucu. Loh, harusnya kamu juga ikut kan tadinya gitu ya. Oh iya Kak, tapi dia kan yang mau Kak gitu. Jadi harusnya kita gitu. Tapi karena kasihnya Tuhan mau menggantikan kita gitu. Ini nih. Gamenya bisa apa saja kakak-kakak gitu ya. Gamenya itu bisa apa saja, nggak harus Simon berkata gitu kan. Dan hukumannya coba dicari yang cukup membuat mereka malu kalau melakukannya begitu, itu penting. Kalau enggak itu jadi biasa begitu kan ya. Jadi kita nggak dapat momennya bahwa apa yang dilakukan gitu ya, bahwa sebenarnya kenapa kok nggak mau, ada yang ngomong malu. Wow, kamu begitu malu. Tuhan itu bukan hanya dipermalukan, tapi Tuhan disiksa gitu kan. Tuhan apa namanya disalibkan gitu. Bukan hanya dipermalukan adik-adik sekalian. Itu lebih berat gitu kan. Jadi dia tahu oh iya ya, itu sesuatu yang berat, tapi Tuhan mau. Kenapa? Ya karena kita ini gitu. Karena dia tahu gitu ya, untuk siapakah dia melakukan ini. Setelah menemukan anaknya melalui game dan menentukan hukumannya, kemudian ditanya kepada yang lain, siapa yang mau menggantikan? Tadi kan saya tanya ke Kak Santi gitu kan ya. Biasanya tidak mau, setelah ditanya berulang kali tidak ada yang mau, kita pun tidak perlu menghukumnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau gitu ya. Saya sempat dulu pernah ada, saya Kak ya nggak apa-apa, suruh naik. Begitu naik gitu kan ya. Nanti kita lihat gitu ya, responnya biasanya ketawa-ketawa tuh gitu kan ya, ketawa-tawa terus nanti kita ngomong gitu ya. Lu kok ketawa, mestinya kamu dong. Ini kan temanmu ini menggantikan kamu. Oh iya ya Kak gitu. Jadi tetap dimaknai ya kakak-kakak. Nah, kemudian ditanya ke anak-anak, kenapa tidak mau melakukan menggantikan yang bersalah? Malu. Yang salah bukan saya dan lain-lain. Nah, tahukah bahwa Yesus bukan hanya dipermalukan tapi disiksa dan dipaku, digantung di antara bumi dan langit. Kamu aja cuma malu begitu, berat apalagi Kristus. Tapi Kristus, pertanyaannya, Kristus kok mau gitu ya? Karena Tuhan tahu siapa yang sedang dia gantikan itu. Siapa? Saya dan kamu. Begitu ya kakak-kakak. Nah, kalau begitu ini kalau begitu sudah tutup terus kemudian berdoa gitu. Nah, yang berikutnya adalah ayat hafalan ya. Ayat hafalannya tengah dan besar ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini ada pilihan, saya kasih 2 kakak-kakak. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Terus 1 Petrus 2 ayat 24 gitu ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh begitu ya. Itu. Terus pujian, usulan pujian ini ya, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku gitu. Terus yang untuk kelas tengah itu ya, Yesus sayang semua gitu ya. Terus dihapuskan dosaku yang tadi ya. Terus tanda paku di kaki dan tangan.
tanda cinta, tanda itu ya. Terus Yesus sahabatku, kau mati bagiku, itu ya kira-kira. Nah, nanti kakak-kakak bisa pilih yang mana yang bisa dibawakan di sekolah minggu di tema ini, begitu. Ya, itu aja Pak Hendra, gitu ya. Untung hari ini gitu kan ya, dimaafkan gitu. Ya, nanti kalau benar-benar main kita lihat Pak Hendra joget-joget ya gitu ya. Nanti di lain tempat. Terima kasih Kak Santi gitu ya. Nanti kapan-kapan ini saya traktir bakmi ya. Ngusik. Traktir bakmi. Ada bakmi nanti saya kirim ya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Hendra. Dihapuskan dosaku. Terima kasih Kak David untuk banyak sekali ide-ide yang menarik ya yang bisa kita gunakan di kelas besar, dan kakak-kakak semua kelas sudah kita bahas bersama-sama di kelas Batita Balita, kelas kecil dan juga kelas besar, dan semua sudah kita sama-sama bahas. Semoga kakak-kakak bisa coba mengembangkan ide-ide yang ada ini, mengkolaborasikannya, dan juga bahkan kakak-kakak bisa menemukan ide-ide baru untuk membuat bahan Alkitab yang akan kita sampaikan ini relevan untuk adik-adik semua. Terima kasih Pendeta Santi dan juga Pendeta Christina, Kak David yang sudah berbagi banyak hal pada kesempatan ini. Inilah program kita dalam episode kali ini. Kita akan berjumpa minggu depan. Ini adalah bahan yang bagus banget ya yang kita berikan di masa-masa Prapaskah ini, dan sebenarnya kisah ini cocok banget ya di Jumat Agung ya, tapi banyak gereja-gereja biasanya nggak punya momen pertemuan ibadah di hari Jumat, tapi di hari Minggu, maka kisah-kisah ini bisa coba kita perkenalkan kepada adik-adik dalam rangkaian ibadah Minggu. Terima kasih semua, kita akan tutup program ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami menangkap firman Tuhan yang menjadi bahan yang harus kami sampaikan kepada adik-adik. Makasih juga untuk cerita-cerita yang boleh kami rangkai dengan ide-ide yang menarik untuk bisa kami gunakan di kelas-kelas yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terima kasih untuk Kak David, terima kasih untuk Kak Christina, Kak Pendeta Santi, terima kasih untuk semua yang Tuhan hadirkan pada saat ini. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.